Halo semuanya, selamat datang. Hari ini aku akan membuat salah satu jajanan lebaran tradisional, yaitu madu mongso. Ikuti aku untuk proses pembuatannya. Kita awali dengan membuat tapai ketan terlebih dahulu. Ini aku sedang menanak beras ketannya. Aku menggunakan campuran ketan hitam dan ketan putih dengan perbandingan ketan putih yang lebih banyak. Kita masak sekitar 30 menit. Setelah sekitar 30 menit, ketannya sudah matang. Tandanya saat kita pencet, ketannya sudah empuk. Seperti ini. Siapkan tempat untuk memindahkan ketannya. Pindahkan ketan supaya lebih cepat dingin. Karena wadah yang aku pakai di awal tidak muat, aku ganti dengan wadah yang lebih besar. Aku sarankan untuk menggunakan ketan hitam yang sudah disosok atau proses yang dilakukan untuk menipiskan kulit arinya. Hal ini bertujuan agar tidak ada tekstur keletis atau ketan hitam yang masih keras seolah-olah tidak matang. Diamkan sampai dingin dan uap panasnya menghilang. Aduk sesekali selama proses pendinginan. Setelah dingin, aku siapkan raginya. Aku menggunakan 2 koin ragi. Ragi dihaluskan sampai halus, lalu ditaburkan pada ketan dan diaduk sampai merata. Ragi ditambahkan secara bertahap supaya hasilnya lebih merata. Jangan lupa untuk tetap diaduk. Setelah rata, aku pindahkan ke dalam panci atau bisa juga menggunakan wadah yang tertutup. Di sini aku memberikan alas daun pisang dan kuberi tutup daun pisang juga. Tutup rapat dan biarkan ketannya mengalami fermentasi sekitar 2 hari. Tapainya sudah matang. Ini harum sekali. Aromanya manis dan segar. Bukan aroma tapai yang kecut dan asam. Aku akan mulai memasak madu mongsonya. Sekarang kusiapkan dulu santannya. Di sini aku memakai 1 butir kelapa yang sudah tua. Ingat, kelapa yang sudah tua. Masak santan dengan api kecil sambil terus-menerus diaduk supaya tidak pecah. Proses pembuatan madu mongso ini mengajarkan proses kesabaran yang akan berbuah manis pada akhirnya. Masak terus sampai santan susut dan mengeluarkan minyak. Setelah santan susut dan menjadi seperti ini, masukkan gula merah, gula pasir, dan garam. Aduk
sampai semua gulanya larut sempurna. Setelah gulanya larut, masukkan tapenya. Aduk-aduk sampai merata. Selama memasak, harus terus diaduk supaya tidak ada bagian yang gosong. Masak dengan api kecil sampai kadar airnya berkurang dan juga tanak. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Di saat tekstur madu mongsonya tidak begitu lengket pada spatula. Diamkan sampai dingin. Ini hasilnya setelah dingin dan siap untuk dikemas. Di sini aku mau tunjukin apa yang aku bilang tekstur kletis di awal tadi. Jika menggunakan ketan hitam yang sudah disosah, hasilnya akan seperti ini. Semuanya lembut saat dipencet. Jika pakai ketan hitam yang tidak disosah, bagian ketan hitamnya akan keras seperti beras yang belum termasak. Aku mau kasih tahu juga bahwa beberapa orang dan madu mongso yang dijual di pasaran menggunakan beras biasa sebagai campuran supaya lebih ekonomis. Jadi tidak murni 100% beras ketan. Untuk hasilnya sebenarnya mirip sekali. Bedanya, pada madu mongso yang menggunakan campuran beras biasa, dia akan memiliki warna cenderung lebih transparan dan lebih cerah. Secara rasa, juga akan memiliki rasa yang lebih masam. Kalau pendapat pribadi aku, madu mongso yang menggunakan 100% beras ketan jauh lebih nikmat. Oke, sekarang aku akan mulai untuk membungkus. Aku bentuk madu mongsonya menjadi bulat-bulat. Karena aku tidak punya timbangan, maka aku kira-kira saja menggunakan sendok kecil. Satu madu mongso kira-kira 2-3 gigitan. Ini hasil yang sudah dibulatkan. Selanjutnya akan aku bungkus dengan plastik ini. Bungkus semua madu mongsonya. Ini hasilnya. Total aku mendapatkan 110 bungkus madu mongso. Masukkan madu mongso ke dalam toples atau wadah yang rapat. Jika menggunakan tapai yang bagus, kemudian dalam proses memasaknya sampai tanak, lalu disimpan dalam wadah yang kering dan tertutup, madu mongso ini dapat bertahan sampai dengan 3 bulan. Aroma dan rasa madu mongso selalu mengingatkanku pada momen-momen kehangatan Lebaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dicoba. Kita kenali, senangi, dan sayangi makanan-makanan tradisional.
dan menormalisasi membuat jajanan sendiri. Sampai jumpa di video-video berikutnya.